Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, tidak terasa hari ini merupakan pertemuan kelima kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, minggu kemarin, tepatnya pada hari Kamis, kalian sudah melaksanakan penilaian harian tema 1. Untuk hasilnya, alhamdulillah nilainya bagus ya. 75% di atas KKM. Walaupun ada yang masih di bawah KKM, tapi jangan menyerah, tetap semangat. Mudah-mudahan dalam penilaian harian tema berikutnya kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Amin. Anak-anak, langsung saja seperti yang sudah kalian lihat ya, hari ini kalian akan belajar mengenai kata tanya dan mengidentifikasi informasi penting suatu teks sesuai dengan materi tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan dan subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Langsung saja anak-anak, sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan keempat mengenai membuat peta pikiran. Nah, ingat peta pikiran itu dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Ya, jadi Bu Nenden hari ini mengulang kembali mengenai cara membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Ya, ingat kata tanya ini dipakai ketika kalian ingin menanyakan sesuatu. Ya, ciri-cirinya menggunakan kata tanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya kalau dalam penulisan ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kalian mengajukan kalimat tanya itu kalian mengharapkan jawaban ya, dan terakhir dalam lisan, secara pengucapan kalimat tanya itu berbeda dengan kalimat berita. Kalimat tanya itu naik di atas atau di ujung, jadi intonasinya naik di ujung atau di akhir kalimat tanya. Contoh, siapa namamu? Nah, seperti itu ya. Nah, langsung saja ingat, dari pertemuan keempat sudah disebutkan bahwa peta pikiran dapat digunakan atau dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Kalau bahasa Inggrisnya 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how ya. Langsung saja ingat, ketika membuat peta pikiran itu yang di tengah adalah judul teks. Kemudian ya terdapat tanda panah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang Ibu akan mengulangi ya apa saja kata tanya itu dan fungsi dari kata tanya. Yang pertama apa? Apa merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi sudah jelas ya bahwa kata tanya itu ada 6 di sini, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, serta dari kata tanya itu mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Kemudian, nah setelah kalian ya bisa membuat peta pikiran berdasarkan kata tanya yang diajukan yaitu 5W1H, kalian bisa juga ya mengidentifikasi atau mengenali, menentukan
Menentukan apa? Informasi penting dari suatu teks. Ingat, anak-anak, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu teks itu memiliki informasi penting. Nah, informasi penting tersebut dapat kalian temukan dengan membaca teks secara utuh, ya. Itu cara yang pertama. Yang kedua, informasi penting ini bisa kalian temukan dengan cara menggunakan 5W1H dan membuat pertanyaan dengan kata tanya 5W1H tersebut. Dan yang terakhir, setelah kalian membuat pertanyaan dengan 5W1H yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, kalian bisa mencari jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan supaya memudahkan kalian untuk menemukan informasi penting. Nah, ingat, informasi penting yang ditemukan oleh kalian tersebut bisa berupa ide pokok, bisa berupa juga ide penjelas. Nah, ketika kalian sudah menemukan informasi penting, kalian bisa menyajikan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran, supaya kalian lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam teks, yang kalian cari informasi penting tersebut. Nah, yang berikutnya di sini, kemudian ada contoh. Nah, contoh ini adalah teks dari Bu Pena, Bisa kalian lihat teks dari Bu Pena halaman 77 sampai 78 yang ayo berlatih, Kemudian bacakan, tahukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik ditemani oleh BM Diah. Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maeda. Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maeda menggunakan huruf kanji, sehingga Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, dari contoh yang sudah Bu Nendin bacakan, yaitu dari halaman 77 sampai 78 Bu Pena 6A, bisa disimpulkan peta pikirannya seperti berikut. Jadi kalian di sini kalian bisa membuat pertanyaan dan beserta jawabannya. Ingat, yang pertama adalah judulnya dulu di tengah, penyusunan teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian pertanyaan yang pertama, apa yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta? Jawabannya adalah naskah proklamasi yang sudah diketik. Nomor 2, kapan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Jawabannya adalah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada pagi hari pukul 10. Yang berikutnya adalah siapa yang mengetik naskah teks proklamasi? Yang mengetik naskah teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Yang keempat, bagaimana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun? Jawabannya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun dengan cara mengumpulkan ide dan diskusi antara Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Yang kelima, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun? Jawabannya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di rumah Laksamana Maeda. Dan yang terakhir, mengapa Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman? Jawabannya, Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman karena
mesin tik milik Laksamana Maeda yang sudah disepakati untuk dipakai ternyata menggunakan huruf kanji, sehingga Sayuti Melik harus meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Nah anak-anak, jadi dari teks penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang di Ayo Berlatih halaman 77 sampai 78 bisa dibuat pertanyaan dan jawaban seperti ini ya. Sudah jelas. Yang berikutnya sekarang langsung saja kalian silakan buka buku Bukpena 6A halaman 91, kemudian cari yang Ayo Berlatih. Nah, di sana ya ada teks judulnya penyebarluasan berita proklamasi. Kemudian di sana ada ya perintah yang harus kalian kerjakan, yang itu nomor 1, temukan informasi penting dalam teks tersebut. Ya, boleh kalian informasi pentingnya berdasarkan ide pokok atau gagasan utama, boleh juga dari kalimat penjelas atau ide penjelas. Ya, yang kedua, kemudian temukan informasi tersebut ke dalam aspek kata tanya yang 6 itu, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jangan lupa yang nomor 2, ketika kalian menemukan informasi penting dari kata tanya yang diajukan yaitu 5W1H, kalian harus membuat pertanyaan beserta jawabannya. Ya. Sekian materi bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.